Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aldi. Di sini saya bersama rekan saya ada Saya Radita. Dan saya sendiri Dewa Anggawijaya. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus yang pertama dan kedua. Yang pertama akan dijelaskan oleh Roy Adita. Pada Roy, dipersilakan. Baiklah, di sini ada studi kasus yang pertama, yaitu perusahaan ABC ingin menghitung gaji akhir seorang karyawan. Gaji akhir ini dihitung berdasarkan gaji pokok dan jumlah jam lembur. Jika seorang karyawan bekerja lebih dari 45 jam, ia mendapatkan tambahan bonus per jam lembur. Di sini ada rumus untuk menghitung gaji akhir. Yang pertama, untuk menghitung jam lembur, rumusnya jumlah jam kerja dikurangi batas jam kerja normal. Rumus yang kedua yaitu untuk menghitung total bonus lembur, jam lembur dikali bonus per jam lembur. Untuk menghitung gaji akhir, gaji pokok ditambah total bonus lembur. Jika jam lembur karyawan melebihi dari batas jam kerja normal, maka akan dikurangi dari jam kerja normal untuk mendapatkan bonus dari kerja lembur. Selanjutnya yaitu ada codingannya. Di sini ada seperti biasa, ada include stdio.h itu sebagai pemanggil library input dan output. Selanjutnya ada in mind, di dalamnya ada kita deklarasikan gaji pokok, bonus per jam, gaji akhir sebagai tipe data plot, dan jam kerja, jam lembur untuk tipe data integral. Dan ini ada printf untuk mencetak masukan gaji dan scanf untuk menginput, di mana persen sebagai pemanggil tipe data plot dan dipanggil gaji. Selanjutnya printf untuk mencetak masukan jumlah jam kerja dan scanf untuk menginput jam kerja persentage sebagai pemanggil tipe data integral, dan printf masukkan bonus per jam, scanf untuk memanggil input dan memanggil tipe data dari yang telah kita deklarasikan tadi. Next. Dan ini ada membuat statement if, di mana jika jam kerja lebih dari 45, maka jam lembur sama dengan jam kerja dikurangi 45. Dan ada pun rumus untuk menghitung gaji akhir seperti tadi, gaji pokok, di mana kita hitung dulu jam lembur ditambah bonus per jam, baru ditambah gaji pokok, maka akan mendapatkan gaji akhir. Next. Dan untuk menyetak hasil program, kita menggunakan printf, gaji pokoknya kita panggil tadi, kita menggunakan persen titik 2, di mana titik 2 itu sebagai misalnya 0,02 di belakang koma, dan kita panggil gaji pokoknya. Selanjutnya sama bawah-bawahnya sama seperti yang atas, dan next. Di sini misalnya sebagai contoh, pertama masukkan gaji pokok. Di sini gajinya 3 juta, masukkan jam kerjanya, dia kerjanya 50 jam. Misalnya bonus per jamnya jika dia lembur 50.000, dan gaji pokoknya kan 3 juta, jumlah jam lemburnya 50 ditambah jam lemburnya, dia lembur lebih kan 45, dia
kelebihan 5 jam, maka gaji akhirnya sama dengan 3.250.000. Nah, ini contoh jika dia tidak lembur atau tidak mendapatkan bonus, yang dimana misalnya gajinya seperti yang tadi 3 juta, dan dia jam kerjanya sama dengan jam normal, terus bonusnya sama 50.000, gaji pokoknya 30.000, jumlah jam kerjanya normal 45, maka jam lemburnya sama dengan 0, karena dia tidak ada lebih dari kerja jam normal, maka gaji akhirnya tetap 3 juta. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewa Anggar. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus 02, di mana soal pada studi kasusnya itu universitas memiliki kriteria kelulusan skripsi sebagai berikut. Nilai skripsi atau tesis skor harus lebih besar atau sama dengan 80. Mahasiswa harus memiliki nilai minimal di 2 mata kuliah lainnya, yaitu yang pertama, nilai mata kuliah 1, kursus 1 plus skor harus lebih besar atau sama dengan 70. Nilai mata kuliah 2, kursus 2 underscore skor harus lebih besar atau sama dengan 70. Mahasiswa harus memenuhi syarat kehadiran minimal 75% dari total pertemuan. Jika semua kriteria ini terpenuhi, mahasiswa dinyatakan lulus. Jika tidak, mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Baiklah, di sini untuk bagian deklarasi dan input, yang pertama kita menggunakan dua library. Yang pertama include stdio.h untuk input output pada bahasa C. Yang kedua include stdio.h itu untuk menggunakan tipe boolean pada C. Selanjutnya dalam mendeklarasi, di sini ada 4 variabel menggunakan tipe data float, tesis skor, kursus 1, kursus 2, dan attendance. Pada input nilai, yang pertama itu memasukkan nilai skripsi, akan dimasukkan kepada variabel tesis skor. Dan yang kedua, masukkan nilai mata kuliah 1, akan dimasukkan pada variabel kursus 1. Dan yang ketiga, memasukkan nilai mata kuliah 2, akan dimasukkan kepada variabel kursus 2. Yang terakhir, memasukkan persentase kehadiran. Itu akan memasukkan pada variabel attendance. Next. Nah, selanjutnya dalam membuat statement feedback, di sini statementnya akan mengecek setiap pada input itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Yang pertama, untuk mengecek tesis skor, di sini syaratnya itu lebih besar daripada 80. Jika dia true, itu akan memenuhi syarat. Jika tidak akan memenuhi syarat. Yang kedua, di sini statementnya kursus 1 lebih besar daripada 70. Jika true akan memenuhi syarat, jika tidak, yaitu tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, kursus 2, di sini statementnya lebih besar daripada 70. Jika tidak terpenuhi atau tidak true, itu tidak memenuhi syarat. Jika true, memenuhi syarat. Selanjutnya pada kehadiran attendance, ini lebih besar dari 75%. Jika dia true akan memenuhi syarat, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat. Next. Selanjutnya, di sini untuk pengecekan penentuan kelulusan. Di sini menggunakan assignment atau operator logika AND, dan di mana di sini statementnya harus semuanya true. Jika satu false, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus atau semuanya false. Di sini pertama tesisnya itu lebih besar daripada 80, dan kursus 1 lebih besar dari 70, dan kursus 2 lebih besar dari 70, dan pada kehadiran attendance lebih besar dari 75%. Jika semuanya ini terpenuhi, jika ini semuanya true, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika salah satu, mau itu tesis skor, kursus 1, kursus 2, atau attendance, salah satu dari variabel itu tidak memenuhi syarat atau false, maka memasukkan kepada mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Next. Nah, di sini ada outputnya.
Pertama, memasukkan nilai skripsi 80, memasukkan nilai mata kuliah 1 yaitu 70, masukkan nilai mata kuliah 2 70, masukkan persentase kehadiran 75. Lalu itu semua akan dicetak, dicek dari statement sebelumnya. Nilai skripsi 80 itu memenuhi syarat, nilai mata kuliah 1 70 itu memenuhi syarat, nilai mata kuliah 2 70 memenuhi syarat, persentase kehadirannya juga 75% memenuhi syarat. Dan itu akan dicetak pada statement penentuan kelulusan. Jika semuanya itu true, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Next. Selanjutnya pembuktian program akan dikembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan langsung menghasilkan programnya. Yang pertama kita akan menjalankannya. Sini saya akan menginput hasil jika mendapatkan bonus, di mana gaji pokoknya 3 juta, jumlah jam kerjanya 50, jam lemburnya 50.000, jadi hasilnya 3.250.000. Di sini juga saya akan menjalankan program hasil input yang tidak mendapatkan bonus. Gajinya sama 3 juta juga. Jam kerjanya di sini kita buat 45. Bonus per jamnya 50.000. Jadi hasilnya tetap sama 3 juta juga. Lanjut ke program yang kedua. Sini masukkan nilai skripsi yaitu 80, dibuat 70, kuliah 2 70 juga, persentase kehadiran 75. Jika nilainya di atas, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan.